Salam jemaat yang kasih Tuhan dan sahabat-sahabat Facebook yang dikasih Tuhan. 3 bulan sudah lewat masa pandemik COVID-19 dan 3 bulan kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan memelihara hidup kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika pertama kali COVID-19 diumumkan dan diberitahu tentang bagaimana pengaruh daripada dan dampak daripada COVID-19, pasti ada kekhawatiran yang kita rasakan bagaimana tentang perjalanan hidup kita. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, 3 bulan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi karena Tuhan memelihara kita. Nah, firman Tuhan akan disampaikan selama 1 bulan ini berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita khawatir, kata firman Tuhan ini, mari serahkan kekhawatiran itu, serahkan ketakutan kita itu, serahkan kecemasan kita itu kepada Tuhan. Dan alasannya diberikan adalah karena Tuhan memelihara kita. Nah, saudara-saudara, tema bulan ini adalah Tuhan adalah pemeliharaku. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita? Hari ini Tuhan mau mengajar kita tentang pemeliharaannya melalui perlindungannya, saudara-saudara. Jadi cara Tuhan untuk memelihara hidup kita, yang pertama Tuhan mau ajarkan adalah bahwa Dia Tuhan yang melindungi kita. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya akan mengajak kita membaca bagian-bagian firman Tuhan yang memberikan kisah tentang perlindungan Tuhan. Yang pertama, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Esra. Dari kitab Esra. Esra pasal 8, saudara-saudara. Esra pasal 8, saya bacakan untuk kita di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 23. Esra pasal 8, ayat 21 sampai dengan 23. Bunyinya demikian. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Esra 8 ayat 21 sampai 23. Esra adalah salah satu pemimpin orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem sesudah pembuangan yang dilakukan oleh Babel. Jadi di dalam dia membawa rombongan kembali ke Yerusalem, saudara-saudara, dia berangkat tanpa membawa pengawal-pengawal atau tentara-tentara dari kerajaan yang mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem. Padahal itu adalah perjalanan yang berbahaya. Kita tahu, saudara-saudara, orang-orang Israel tidak terlalu disukai oleh bangsa-bangsa pada zaman itu, bahkan sekarang pun begitu. Jadi perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat beresiko untuk dirampok. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang beresiko untuk berhadapan dengan para penyamun. Tetapi kita membaca di dalam firman ini tadi, bagaimana Esra menyatakan bahwa dia tidak mau meminta kepada raja tentara, karena dia malu. Saya bacakan ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang yang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia dengan keselamatan, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Lalu ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah,
dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi boleh dikatakan Ezra mempunyai sebuah keyakinan. Tuhan adalah yang menjadi pelindung mereka di dalam perjalanan yang berbahaya menuju Yerusalem. Dan terbukti Tuhan sanggup untuk melindungi mereka. Tuhan sanggup membuat mereka terbebas dari bahaya. Tuhan sanggup membuat mereka tidak mengalami musibah di perjalanan. Tuhan memelihara umatnya dengan melindungi umat. Dan ini juga kita bisa baca di dalam kisah kitab Ester. Saudara-saudara, kitab Ester adalah kitab yang luar biasa. Kitab tentang kitab yang menceritakan mengenai bagaimana sebuah bangsa dirancang oleh seseorang untuk dimusnahkan. Kitab Ester berbicara bagaimana orang Israel yang ada di dalam kerajaan Persia telah dirancang oleh seorang pemimpin bangsa itu yang bernama Haman untuk melakukan sebuah yang kita kenal dengan sebuah istilah genosida, yaitu pemusnahan secara total terhadap orang Israel. Haman adalah orang kepercayaan daripada raja. Dan dalam segala niat jahat dan kelicikannya, dia telah menjebak raja untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang tidak bisa dicabut, yaitu di mana orang-orang yang membunuh bangsa Israel diberi hadiah. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bangsa Israel tidak diizinkan membela diri, tetapi orang-orang diberi kebebasan untuk membinasakan orang Israel, bahkan diberi hadiah. Itulah rancangan paling jahat yang dilakukan oleh Haman untuk memusnahkan bangsa Israel dari kerajaan Persia. Saudara-saudara, dalam situasi yang genting itu, firman Tuhan berkata, ada seorang tua-tua Israel yang bernama Mordekai berbicara seperti ini kepada Ratu Ester, istri permaisuri daripada Raja Ahasiweros itu. Di dalam Ester pasal 4, firman Tuhan berkata seperti ini, di dalam ayat 13. Ester pasal 4, ayat 13 sampai dengan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai yang merupakan paman atau sepupu daripada Ester memperingatkan Ester yang seorang ratu itu, supaya dia berperan, bertindak untuk keselamatan bangsa. Tetapi dia berkata, kalau engkau tidak bertindak, akan ada pertolongan yang lain, yaitu datang dari Tuhan, saudara-saudara. Dan kita tahu akhirnya, di dalam sebuah kedaulatan Tuhan, Tuhan memakai Ester untuk menyingkapkan rancangan jahat daripada Haman. Sehingga raja tersadar, lalu raja membuat peraturan yang baru, bahwa orang Yahudi diizinkan untuk membela diri dari orang-orang yang hendak memusnahkan mereka. Sedangkan kepada Haman diberikan hukuman, disulakan bersama dengan keluarganya. Sepertinya tidak ada pertolongan bagi bangsa Israel ketika surat keputusan raja yang mengizinkan orang-orang untuk membunuh Israel dikeluarkan. Tetapi Tuhan mampu melindungi. Saudara-saudara, ada banyak kisah dalam perjanjian lama tentang pemeliharaan Tuhan. Ingat seperti Abraham ketika dia berkata istrinya adalah saudarinya.
Maka salah satu raja Kanaan mengambil istrinya itu untuk mau dijadikan istri. Tetapi Tuhan melindungi Sarah. Sehingga raja itu mendapat mimpi dan dia ketakutan. Tuhan melindungi Yusuf. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, dia masuk ke negeri Mesir, negeri yang tidak punya rasa takut akan Allah. Di sana dia tidak punya relasi apa-apa. Tapi tangan Tuhan melindungi Yusuf. Dia bukan saja hidup dan selamat. Perlindungan Tuhan membuat dia akhirnya menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi kisah tentang pemeliharaan Tuhan melalui memberi perlindungan bagi umatnya tidak hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi juga dinyatakan dalam perjanjian baru. Tidak hanya dalam perjanjian lama, tetapi juga dalam perjanjian baru. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 13 bunyinya demikian. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15 bunyinya demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara-saudara, kita semua tahu kisahnya ini. Bahwa sesudah Yesus lahir, orang-orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka bertanya di manakah raja yang lahir itu. Dan tentu dengan adanya kelahiran seorang raja, istana adalah tempat yang paling tepat untuk bertanya. Karena itu mereka pergi ke istana Herodes. Mereka berkata, "Kami sudah melihat bintang raja itu. Yang lahir itu, di mana raja yang lahir itu?" Lalu Herodes mengumpulkan pemimpin-pemimpin agama. Lalu pemimpin agama berkata, "Di Bethlehem." Kemudian Herodes berkata kepada orang-orang Majus, "Pergilah ke sana untuk melihat raja itu, dan kembalilah kepadaku, supaya aku pun pergi untuk menyembah dia." Orang Majus pergi, saudara-saudara, dan bertemu dengan raja yang lahir itu, Yesus Kristus. Tetapi oleh sebuah peringatan daripada Tuhan, orang Majus tidak kembali kepada Herodes, tapi mereka pulang dengan cara jalan yang lain. Herodes marah dan dia ingin membunuh anak itu. Tapi ketika Herodes punya rancangan yang jahat, Allah bertindak. Malaikatnya dia utus untuk berkata kepada Yusuf supaya mereka mengungsi ke Mesir. Ini adalah secara Tuhan melindungi keluarga kudus, Yusuf, Maria, dan bayi yang kudus itu. Allah punya kemampuan untuk melindungi rencananya, melindungi umatnya dari segala niat jahat orang-orang yang hendak menghancurkan umatnya, menghancurkan rencana. Di dalam Kisah Para Rasul, mari kita baca saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul, sebuah kisah yang luar biasa, yaitu Kisah Para Rasul pasal 27. Saya bacakan kepada kita Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Bunyinya seperti ini. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertambah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ayat 23. "Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Saudara, ini adalah kisah yang berlatar belakang ketika Paulus sudah ditangkap karena fitnah orang Yahudi. Dia naik banding, lalu dalam perjalanan menuju Roma,
Ketika dia naik kapal, kapalnya dihantam badai yang hebat. Kalau kita baca pasal 27 ini, mereka berada dalam saat-saat kritis oleh badai yang hendak menghancurkan kapal mereka. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang berbahaya. Perjalanan itu sepertinya akan membawa maut dan kematian. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat 23, bahwa seorang malaikat dari Allah datang dan berkata kepada Paulus, "Jangan takut, engkau aman. Bahkan orang-orang yang bersamamu, oleh karena karunia Tuhan, tidak akan binasa." Itu luar biasa, saudara-saudara. Pemeliharaan Tuhan itu ditunjukkan dengan memberikan perlindungan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu memahami tentang perlindungan Tuhan? Karena kita sering sekali digodai untuk cemas, sering sekali digodai untuk khawatir tentang bahaya. Seorang ayah, seorang ibu, ketika akan memberangkatkan anaknya untuk kuliah keluar pulau, untuk kuliah ke kota yang berbeda, tentu ada perasaan cemas, perasaan khawatir. Bagaimana nanti anak saya di luar kota? Bagaimana nanti anak saya di luar pulau? Siapa yang melindungi dia? Siapa yang menjaga dia? Firman Tuhan ini berkata, kalau di antara kita ada orang tua yang khawatir tentang keamanan anaknya, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan melindungi anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mempercayakan anak-anak kita yang jauh dari hadapan kita. Karena mereka sudah berumah tangga, karena mereka sedang kuliah di dalam perlindungan Tuhan, adalah bukti kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tetapi mungkin bukan masalah soal anak-anak. Tetapi ada mungkin di antara kita seorang ibu khawatir tentang suaminya yang sedang tugas di luar kota. Khawatir bagaimana tentang hidupnya. Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada aku akan melindungi suami. Hal yang sama seorang suami juga ketika dia khawatir tentang istrinya. Firman Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku memelihara istrimu, aku melindungi istrimu. Saudara-saudara bisnis, saudara, siapa yang sanggup melindungi? Harta saudara, siapa yang sanggup melindungi? Kita sekarang ada di dalam teknologi yang canggih berkaitan dengan perlindungan saudara-saudara. Ada CCTV. CCTV tidak bisa melindungi saudara. CCTV hanya bisa merekam peristiwa yang terjadi, tapi tidak melindungi. Tuhanlah yang sanggup melindungi harta saudara. Tuhanlah yang sanggup melindungi perusahaan saudara. Tuhanlah yang sanggup melindungi bisnis saudara. Karena itu Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia yang memeliharamu. Yaitu Dia yang melindungi hidupmu, usaha, dan pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mempunyai keyakinan ini dan mengambil langkah iman menjalani firman Tuhan yang berkata, serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu, dengan pengertian dan keyakinan bahwa Tuhan yang melindungi kita, maka damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Damai sejahtera akan memenuhi pikiran kita. Sukacita dari Tuhan akan memenuhi hidup kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dialah yang memelihara kamu.
Dialah yang melindungi hidup saudara. Dia yang melindungi keluarga saudara. Dia yang melindungi anak-anak saudara. Dia yang melindungi harta saudara. Dia yang melindungi bisnis saudara. Jangan khawatir. Mari kita seperti Ezra. Malu minta perlindungan kepada manusia. Tapi mengandalkan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Bagimu pujian, hormat